Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Nah, baik teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat tabula pot anggur, teman-teman. Tabula pot anggur ini memiliki estetika tersendiri ya di kalangan pecinta anggur impor, teman-teman. Karena ketika anggur berbuah di pot itu akan memiliki nilai yang lebih. Dia terlihat cantik, menarik, dan memiliki daya jual yang mahal juga. Oke, kali ini langsung saja tanpa basa-basi kita akan tutorialkan satu persatu. Pertama, bahan-bahan yang akan kita gunakan ya teman-teman. Pertama ada kawat. Ini kawat nasi ya, atau kawat jemuran. Kemudian oh ya, ini untuk kawat nasi ini harganya 1 kilo 20.000 teman-teman. Ini hanya terpakai kira-kira setengah kilo lah, kurang lebih 10.000. Kemudian di sini juga ada pipa. Ini bukan pipa air ya, tetapi pipa listrik teman-teman. Ini harganya 14.000 teman-teman, satu batang dengan kepanjangan 4 meter. Nah, ini saya bagi 4 saja, jadi cukup untuk satu pot. 14.000. Kemudian, nah ini ada pot juga. Tentunya ini yang penting. Dengan ukuran diameter 70 teman-teman. Kalau diliterkan saya juga kurang paham ini berapa liter, tetapi diameternya 70. Lalu ini ada kabel tis. Oh ya, untuk pot saya beli dengan harga 55.000. Kemudian kabel tis ini 10.000. Mungkin terpakai nanti hanya sekitar separuhnya ya. Kurang lebih estimasi untuk modal ini sekitar 74-75.000 rupiah teman-teman. Perlu juga saya jelaskan, ini nggak harus begini ya teman-teman. Nggak wajib kita harus memakai pot, nggak wajib juga pakai pipa, nggak wajib juga pakai kawat teman-teman. Jadi sederhananya kita bisa berkreasi sendiri dengan bahan-bahan yang ada di rumah teman-teman. Umpama bisa diganti potnya dengan planter bag, lalu mungkin drum bekas, ember bekas juga bisa teman-teman. Untuk tiangnya juga bisa kita gunakan umpama bambu ya, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian ya macam-macam teman-teman, mungkin besi bekas, asal jangan gagang sapu istri saja yang kita pakai ya. Nanti istri nyariin kemana, gagang sapu hilang semua, gagang pel gak ada, rupanya dibuat tiang tabula pot teman-teman. Oke, itu tadi bahan-bahannya. Saya ulangi, estimasinya kurang lebih untuk berbelanja ini tadi yang terpakai kurang lebih 74-75.000 rupiah teman-teman. Karena ini tadi saya beli sekilo, terpakai hanya setengah. Ini juga nanti nggak akan habis kan untuk kabel tis. Nah, kemudian alat di sini kita gunakan bor dengan mata bor diameter 12 mili. Kemudian juga nanti kita pakai juga yang 3,5 mili, lebih kecil lagi lebih bagus ini teman-teman. Oke, yang pertama akan saya jelaskan, ini sangat penting. Jadi teman-teman, ketika kita membuat tabula pot, jangan lupa untuk menambahkan lubang drainase atau lubang keluarnya air yang ada di bawah pot ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga di samping, juga kita tambahkan, nanti kita bor. Nah, untuk melakukan pelubangan sendiri nggak harus pakai bor juga teman-teman. Jadi fleksibel aja, apa yang ada di rumah bisa kita gunakan. Umpama ada paku, ada obeng, bisa juga kita gunakan. Kita bakar umpama ke kompor ya, lalu kita tusuk-tusukan juga itu bisa teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara hanya ingin membuat tabula pot kita harus beli bor, beli
lain-lain. Ini kebetulan juga saya ada. Bisa juga kalau memang mau pakai bor, umpama kita nggak ada, pinjam punya tetangga pun kan bisa. Oke, langsung saja kita tambahkan dulu lubang di bagian bawah pot, kemudian nanti akan kita rakit ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah saya tandai bagian mana saja yang akan kita lubangi. Ini sudah saya beri titik putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman. Kurang lebih 12. Dan ini sudah lubang dari bawaan pot juga ada 12 lubang. Oke, langsung saja. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita lubangi bagian bawahnya. Untuk pot, untuk perapian bisa kita gunakan cutter ya. Lalu kemudian kita juga jangan lupa lubangi bagian samping teman-teman. Nah, ini sudah saya titik, sudah saya beri tanda beberapa. Oke, langsung saja kita lubangi. Nah, baik teman-teman, bagian samping juga sudah kita lubangi, kemudian kita rapikan ya. Oke, kita bisa menggunakan cutter atau benda tajam yang lain. Ini fungsinya sangat penting teman-teman, ketika kita melakukan penyiraman jadi air tidak tergenang, itu tujuannya. Kemudian bagian dalam juga kita rapikan. Nah, baik teman-teman, ini bagian bawah sudah kita lubangi. Ini ya, terlihat. Kemudian bagian samping juga sudah kita lubangi. Kemudian kita lanjut melubangi bagian untuk mengikat pipa di keempat sudut pot ya teman-teman. Kita bagi 4 untuk potnya. Oke, langsung kita lubangi gitu. Nah, baik teman-teman, bagian samping sudah. Kemudian ini kita pelubangan bagian untuk tiang tabulam pot. Kita menggunakan mata bor ukuran 3,5 mili ya. Sudah kita lubangi semua. Nah, nanti seperti ini. Nah, nanti akan kita ikat menggunakan kabel tis teman-teman. Oke, kita pasang dulu untuk kabel tisnya ya. Nah teman-teman, kemudian setelah kita lubangi, kita masukkan kabel tisnya ya ke masing-masing lubang. Di sini ada 3 bagian seperti ini. Oke, nah kemudian kita pasang pipanya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita ikat. Nah, gitu teman-teman. Oke, keempat bagiannya kita beri tiang ya teman-teman. Oke, tiang ketiga, kita lanjut tiang keempat.
4 bagian kita pasang teman-teman. Nah baik teman-teman, setelah kita lakukan pengikatan pada tiang tabu lampotnya, sudah kita bagi 4 ya, sudah terdiri dari 4 tiang. Kemudian kita akan pasangkan kawat untuk rambatan anggurnya nanti. Nah ini terdiri, kita buat 3 lingkaran, kita ikat pakai kabel tis seperti ini. Seperti ini teman-teman, kita ikat dulu. Oke, nah ini untuk ukuran lingkarannya sendiri tidak sama teman-teman. Nah bisa dilihat ini ya, ini yang paling kecil, ini yang di bawah nanti, kemudian yang kedua di tengah, yang paling besar nanti di atas. Karena ini bentuknya melebar ke atas teman-teman, melebar ke atas seperti ini. Nah langsung saja kita pasang teman-teman. Ini sudah saya ukur, sudah kita bagi 3 ya. Nah baiklah, kita paskan. Ini sudah saya tandai bagian-bagiannya. Kemudian akan kita ikat menggunakan kabel tis teman-teman. Ini sudah saya siapkan kabel tis. Nah, kita ikat saja seperti ini, kita paskan di tandanya. Nah, tinggal bagian kedua. Kita akan pasang yang ini, teman-teman. Kita ikat dulu. Kemudian ujung sini kita cari dulu tandanya. Ini tandanya tidak terlihat ya teman-teman, karena menggunakan spidol berwarna putih. Nah kemudian kita pasang yang terakhir, yang ketiga. Ini kondisi tabu lampotnya setelah jadi semua, bisa dilihat ya di sini kondisinya seperti ini nih. Diangkat juga kuat nih teman-teman. Untuk tiang penyangganya sendiri tidak pol sampai ke bawah ya teman-teman. Jadi tidak pol sampai ke bawah, hanya kira-kira 25 cm ini. Kemudian kita ikat menggunakan kabel tis sebanyak 3 biji untuk satu tiang penyangga ini. Nah kemudian yuk kita lihat contoh tabu lampot yang jadinya teman-teman. Kita ke belakang, kita akan perlihatkan tabu lampot yang sudah jadinya seperti apa. Nah baik teman-teman, ini contoh tabu lampotnya yang sudah jadi ya. Jadi begini, setelah kita tanam,
Nah, kemudian kita lingkarkan di bagian bawah, ini primer. Kemudian kita lingkarkan jadikan sekunder. Kemudian kita pelihara cabang-cabang, tidak terlalu banyak. Karena ini tabu lampot medianya terbatas, jadi diusahakan cabang tersiernya tidak terlalu banyak teman-teman. Nah, nanti dia akan membawa bunga seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, nah ini juga ada teman-teman. Nah, ini bisa dilihat seperti itu bunganya. Oke, ada beberapa bunga di sini. Oke. Nah, nanti dia seperti itu teman-teman. Kira-kira ini tabu lampot ini akan kita buat seperti itu. Untuk tingginya menyesuaikan saja teman-teman. Karena ini ukuran potnya kecil, diameter 50, jadi ukurannya juga kecil. Nah, ini agak besar, agak saya tinggikan. Sebenarnya situasional saja teman-teman. Kenapa dibuat pendek? Kalau saya ada alasannya. Karena beberapa pelanggan ada yang minat tabu lampot ini. Jadi saya ukur dengan ketinggian mobil minibus ya, mobil pribadi. Jadi kira-kira 1 meter ini teman-teman. Kalau ini lebih ya. Kalau panjang tiangnya memang 1 meter, tetapi dia lebih karena tidak pol ke bawah. Nah, nanti teman-teman video ini akan berlanjut. Kita akan buat media tanamnya di pot ini. Setelah itu kita tanam juga bibit. Nanti kita rencananya akan kita update terus perkembangan bibit tersebut teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ini hanya sharing, hanya berbagi pengalaman teman-teman, tidak bermaksud untuk menggurui, karena kita sama-sama belajar teman-teman. Untuk teman-teman yang berminat melakukan pemesanan bibit, bisa dilihat di sini. Silahkan dipesan, insya Allah valid, insya Allah amanah. Nah, ini contoh pengiriman bibit teman-teman. Kita akan kirim ini ke Jambi teman-teman. Ada 1 pelanggan, tetapi kita packing menjadi 2 packingan karena untuk pengiriman dari saya untuk menggunakan packing kardus seperti ini maksimal 2 bibit teman-teman. Jadi tidak berisiko rusak di jalan. Kecuali pengiriman menggunakan kargo, itu bisa banyak teman-teman. Kita melakukan pengiriman dengan kotak kayu kalau kargo. Nanti kita akan perlihatkan di sini ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bibit, sekali lagi bisa hubungi nomor WA di pojok kanan bawah layar teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe juga, jika channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari Lito Muhammad, dan channel ini dapat semakin berkembang untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Jangan lupa juga di like, di share juga boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur, mari panen anggur sama Lito Muhammad.